ini dengan NIM 859672017. Pada video praktikum kali ini, kita akan melakukan percobaan mengenai arus listrik. Khususnya untuk menentukan berbagai bahan yang termasuk ke dalam konduktor dan mana yang termasuk ke dalam isolator listrik. Tujuan percobaan ini untuk menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian, serta menentukan apakah suatu bahan tersebut termasuk ke dalam konduktor atau isolator berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan arus listrik. Arus listrik adalah muatan yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah dalam satuan waktu. Bahan yang dapat dialiri oleh arus listrik disebut konduktor, sedangkan bahan yang tidak dapat dialiri oleh arus listrik disebut isolator. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Di sini saya menggunakan 4 buah baterai A3 dengan muatan 1,5 volt. Selanjutnya ada bola lampu dengan 2,5 volt. Selanjutnya ada penjepit beserta kabel yang berwarna merah dan warna hitam. Lalu ada bahan-bahan yang akan kita uji. Yang pertama ada air keran, air garam, kertas, plastik, sendok, kayu, besi, tembaga, grafit atau isi pensil, dan yang terakhir ada penghapus. Pengujian pertama menggunakan kawat besi. Kita hubungkan kawat besi sebagai penghubung dalam rangkaian. Perhatikan apa yang akan terjadi. Lampu menyala. Kawat besi dapat menghantarkan arus listrik. Kawat besi adalah konduktor. Kita lanjutkan dengan kawat tembaga. Hasilnya lampu menyala, karena kawat tembaga adalah konduktor yang sangat baik dan paling umum digunakan dalam kabel listrik. Berikutnya, sendok perak. Lampu juga menyala karena logam perak merupakan konduktor yang terbaik, namun jarang digunakan karena harganya mahal. Selanjutnya ada grafit atau isi pensil. Lampu menyala karena grafit atau isi pensil termasuk ke dalam konduktor. Sekarang kita uji bahan-bahan yang diduga isolator. Pertama, kayu. Kita hubungkan sepotong kayu ke rangkaian. Lampu tidak menyala karena kayu tidak dapat menghantarkan listrik. Kayu adalah isolator. Kita uji karet penghapus. Lampu tidak menyala karena karet adalah isolator yang sangat baik. Itulah mengapa kabel listrik dilapisi karet untuk keamanan. Selanjutnya ada kertas. Lampu tidak menyala karena kertas tidak dapat dialiri oleh arus listrik, sehingga kertas merupakan isolator. Berikutnya ada kantong plastik. Sama halnya dengan kertas, kantong plastik tidak dapat dialiri oleh arus listrik, sehingga kantong plastik termasuk ke dalam isolator. Sekarang kita uji dua jenis air. Yang pertama ada air keran. Nah, kita celupkan ujung kabel ini ke dalam mangkuk. Hasilnya lampu tidak menyala karena air murni tidak cukup mengandung ion untuk menghantarkan listrik. Terakhir, air garam. Kita larutkan garam dapur ke dalam air, lalu celupkan ujung kabel ke dalam mangkuk yang telah diisi oleh larutan garam. Hasilnya lampu menyala karena air garam dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion natrium dan klorida yang bergerak bebas dalam larutan, sehingga air garam disebut larutan elektrolit dan termasuk konduktor.
Dari hasil percobaan terbukti bahwa tidak semua bahan dapat menghantarkan arus listrik. Bahan logam seperti besi, tembaga, dan perak mempunyai elektron yang mudah bergerak, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah. Sebaliknya, bahan non-logam seperti kayu, kertas, dan plastik tidak dapat menghantarkan arus listrik karena bahan tersebut tidak mempunyai elektron. Air garam merupakan kasus yang menarik, karena air murni sebenarnya merupakan konduktor. Namun setelah garam dilarutkan, terbentuk ion-ion yang bebas sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Demikian video praktikum kita kali ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.